Bro, selamat datang di podcast Ngopi Ngobrol Properti. Bersama saya Denelson Chandra, host podcast pada sesi kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari tim Kuda Perang. Ia juga dikenal sebagai agent paling junior di pasar properti. Meskipun usianya masih sangat muda, tapi secara mindset, finansial dan networknya tidak boleh diremehkan. Siapa lagi kalau bukan Marco Pranoto. Selamat datang Marco di podcast Ngopi. Nah, gimana kabarnya Marco? Baik. Baik ya. Closingan bulan ini lancar? Lancar jaya. Lancar jaya. Nah, Marco mungkin bisa diceritakan ke Sobat Paspro, awalnya join di pasar properti itu gimana ceritanya? Jadi pada awal join di pasar properti itu sebenarnya saya kenalan dari abang saya. Abang? Ya, Dari kebetulan abang saya sama Pak CEO itu teman ya, di teman salah ya. satu properti di daerah Katam Susana. Oke. Jadi pas saat itu kan kalau nggak salah di bulan Maret ya tahun 2020 itu pasar properti didirikan. Ya, tahun Maret 2020. Benar. Berarti Marco joinnya Di bulan Juli akhir atau Agustus awal. bulan Juli akhir atau di Agustus awal. Berarti sampai tahun ini, berarti ini udah masuk tahun ketiga ya? Udah 3 tahun di pasar 3 tahun di properti. pasar properti. Berarti awalnya itu diajak oleh abang. Benar. Abang kebetulan itu temennya Pak CEO ya? Ya, teman. Nah, selama 3 tahun ini gimana suka dan dukanya di Jadi properti Marco? sebagai agent properti ya, Ya, sebagai bukan hanya di pasar properti, mungkin di seluruh kota Medan lah. Jadi suka dukanya sebagai agent properti pasti banyak. Pasti banyak. Cuman yang paling saya ingat itu saya mulai dari yang duka dulu. Ya, dari Karena duka duka dulu. kan yang paling membekas di hati. Ya. Oke. Jadi yang duka itu saya masuk di pasar properti ini kan bisa dibilang bocah. Bocah, paling junior. Paling bocil lah di pasar properti dibanding senior-senior lain. Itu saya pas masuk itu gak ada pengalaman apapun. Nol. Mulai dari nol, otak blank, metode pembayaran, produk knowledge semua nggak tahu. Semua nggak tahu. Benar. Nah ini saya nekat masuk karena ada dukungan sih, maksudnya dari abang saya. Dia suruh tes dulu daripada kamu rebahan terus di rumah. Pas saat itu kan saya kuliah di Universitas Sumatera Utara. USU ya. Kebetulan kata orang-orang kan kalau di sekolah negeri itu nggak bisa part time job gitu. Nggak bisa part time job. Kalau kuliah, kerja gitu. Nah, kalau di swasta kan masih bisa, masih sempat. Jadi pas itu mungkin dikasih rezeki sama Tuhan. Maksudnya ada pandemi juga. Ada pandemi COVID-19 yang merajalela. Jadi pas pula kuliah saya online. Jadi saya masuk di pasar properti, modal nekat. Itu pertama-tama itu saya lakukan yang strategi dari CEO. Oh, dari Pak CEO Ya, strateginya. Saya open new Instagram, buka Instagram baru, akun Instagram baru, mulai start follow orang. Jadi satu hari itu dianjurkan kemarin Pak CEO bilang follow orang 100. Satu hari 100. Kalau bisa lebih banyak. Oke. Saya tes lebih banyak, 200 satu hari. Tiba-tiba pas sudah 3 hari atau 5 hari gitu, tiba-tiba muncul notifikasi di Instagram saya. Your account has been disabled. Di blok maksudnya? Di blok, benar. Oh, di blok. Jadi akun Instagram saya di blok, gak bisa diaktifasi. Itu saya udah pusing. Cuman untung saya dapat beberapa database. 2 hari setelah saya join, saya masih ingat itu saya dapat database pertama. Masih database pertama. Perempuan. Kemudian itu saya gunakan buat prospek. Di saat akun saya disable, itu saya juga berusaha buat maksudnya ajukan appeal ke pihak Instagram, tapi belum ada konfirmasi dari. Jadi saya prospek customer, saya bawa customer, kebetulan customer saya ini mau lihat lokasi. Nah di lokasi ini kan saya gak ada modal apapun, maksudnya produk knowledge gak tahu, metode pembayaran gak tahu. Untung saat itu ada salah satu senior. Benar, salah satu senior yang sangat baik itu berjasa lah misalnya buat saya. Jadi dia temani saya ke lokasi proyek, dia naik motor itu saya masih nggak panas naik motor ke lokasi proyek di daerah Karya. Itu bangunannya masih belum ada bangunan. Bangun masih tanah, masih cor fondasi di daerah Karya pembangunan. Bantu jelasin. Kemudian setelah itu seniornya bilang ke saya, Marco kamu terus belajar ya, jangan menyerah. Wah ini motivasi dari senior ya. Awal-awal saya malas sekali maksudnya. Ya, pasti awal-awal itu. Nah itu tadi
awal join apakah langsung closing Marco? Enggak. Untuk awal join, Berapa lama kira-kira? untuk closingan pertama itu di 2 minggu. Oh, 2 minggu join langsung closing. Benar. Tapi itu memang closingan pertama itu penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan. Benar. Kenapa bisa dikatakan penuh perjuangan? Karena saya udah bawa customer saya ini ke beberapa proyek. Yang pertama dia cari saya. Saya mau cari perumahan nih, budget 500 sampai 600-an. Ya, Krakatau tahu. Siap huni. Siap huni. Saya saat itu kan nggak tahu apa-apa nih. Ya. Produk knowledge nggak tahu. Jadi saya bilang, oke kok siap. Saya bilang pokoknya andalan kata saya cuma siap-siap aja. Siap, Ya benar. Jadi saya bilang oke kok siap. Habis itu saya cari senior saya nih. Kok ada nggak rumah yang budget sesuai gini yang disampaikan customer? Kata seniornya, waduh kebetulan belum ada nih Marco. Belum Coba ada. tawarin aja rumah yang secondary. Rumah secondary. Benar, rumah secondary kebetulan di Jalan Setiajadi ujung. Saya masih ingat rumah peta. Oke, saya kirim. Katanya yuk kita tengok survei lokasi yuk. Oke, saya survei lokasi, saya atur waktu, saya tentu saja didampingi senior lah. Didampingi senior. Senior yang bantu jelasin, kata customer saya, oke saya sudah suka nih. Wah, saya udah gembira nih. Tapi dia bilang, saya tanya istri dulu ya. Tanya istri dulu. Ya, sama tanya Deo dulu. Kan Deo. Ya. Oh, biasa orang Chinese itu punya kebiasaan kalau mau beli rumah itu tanya dewa dulu ya, cocok atau enggak gitu. Benar. Nah itu saya maksudnya nggak nge-spam juga. Nggak Maksudnya, nge-spam. kok gimana kok? Jadi nggak boleh nge-spam. Jadi saya biarkan dia berpikir dulu satu malam. Esoknya pagi saya sapa, hello pagi kok gitu. Pagi kok. Oke. Ya gimana kok perkembangannya? Maksudnya cocok kan? Jadi kita kasih pertanyaan itu nggak boleh ada pilihan. Cocok atau enggak kok? Nggak boleh. Jadi mungkin untuk sobat-sobat Pas Pro yang masih junior lebih saya masih Ini muda yang baru salah masuk. satu strategi ya. Jadi kalau kita kasih pertanyaan jangan cocok atau tidak. Ya langsung tanya cara bayarnya gimana tuh? Oh, langsung. Mau unit yang mana? Unit yang mana? Benar. Jadi ada pilihan, dia gak ada pilihan enggaknya. Dia nggak ada pilihan enggak. Itu Benar. termasuk NLP ya. Ya. NLP ya. Ya, ya. Marco juga ada belajar NLP sedikit-sedikit ya. Ya benar. Jadi setelah itu saya tanya, oh katanya sorry ya Marco. Waduh, katanya udah bilang sorry ya Marco. Aduh aku sudah. Jadi dia udah tahu. Udah tahu jawabannya nih. Ya. Jadi kenapa kok? Oh rupanya istri saya gak cocok nih, karena kan mereka punya anak nih. Kalau cuma satu tingkat walaupun panjang, tapi atas gak ada kamar, mana bisa? Nggak bisa. Anaknya Oke. nanti udah gede. mau tidur di mana? Ya. Jadi saya bilang oke, gak apa-apa kok. Kita pun gak boleh pesimis. Ya, juga. kita nggak boleh Nah, pesimis. saya bilang begini, kok gak apa-apa kok, gak usah paiseh maksudnya gak usah sungkan. Nggak usah sungkan, Nah, gitu. Ya. saya tetap dampingi Koko sampai jumpa rumah yang cocok buat Koko. Jadi katanya oke, makasih ya Mas Koko, katanya gitu. Jadi pas saat itu, entah 2 minggu setelahnya atau 1 minggu setelahnya nih, saya ada sibuk nih dengan kuliah. Pas saat itu kuliah online kan, Online. ujian. Pas kan di bulan Juli itu ujian akhir semester. Nah saya gak fokus handle customer karena sebenarnya saya pun udah putus asa. Ya. Kenapa bisa dibilang putus asa? Karena saat itu saya kan masuk grup pasar properti. Banyak nih senior-senior, udah closing nih. Udah closing, tapi kita heran ya kan, kok Heran, kita kok. nggak closing. Nah, kan lucu. Saya kira, betul. kok nggak bisa closing begitu? Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Cuman saya masih ingat aja terngiang-ngiang di otak. Itu abang saya bilang, Marco ini kerja di properti ini ibaratnya kamu kalau baru join itu ada satu benteng nih di depan. Ada satu benteng di depan. Dalamnya ada kota nih. Jadi ibarat kamu kalau udah buka dasar, ibarat udah hancurkan benteng ini, kamu masuk ke kotanya, kamu mau apain kamu pun bisa. Kamu mau karaoke, mau makan enak, mau minum bisa, apa, ya? udah bisa karena kamu udah punya modal. Nah itu aku terpikir terus ya udahlah, udah nggak boleh putus asa lah saya Jadi pikir. closing pertama itu momentumnya ya Sobat Pas Pro ya, momentum untuk closing berikutnya. Benar, itu momen yang paling memorable lah. Itu pas pula saya tanya customer, kok tinggal di mana nih? Oke. Nah, katanya saya tinggal di dekat daerah Pajak Cahaya nih. Pajak Hmm. Cahaya berarti daerah Sukamojong. Oke. Oh, berarti saya udah tahu nih, udah ada satu informasi bahwasannya ini Koko ini berarti mau cari proyek di sekitar sana. Karena kan ibaratnya dia Udah terbiasa tinggal, terbiasa. udah terbiasa Benar, tinggal kalau di area mau juga. tinggal di lokasi baru kan itu kan nggak terbiasa, mau adaptasi lagi ya kan. Betul. Jadi kebetulan pas saat itu esok harinya atau lusanya itu ada sounding nih dari Pak CEO.
rekan-rekan semua ada proyek baru nih, standby ya 400 jutaan saja katanya. Wah, saya Itu momentumnya pun Pas. ya, momentum pas. daerah Jalan Pelita 4, waduh, udah pas banget ini. Saya langsung kirim ke customer saya. Customer saya langsung bilang oke, saya langsung lihat lokasi ya. Ya begitu dia lokasi, langsung dia bilang, saya mau unit ini ya. Wah, saya bilang oke kok, fokus sekarang hold dulu loh maksudnya. Tapi saya mau nego dulu. Saya jelasin ke dia, gak apa-apa kok hold dulu. Kalau misalnya nanti nego gak sesuai, saya kembalikan full uangnya. Yang penting unitnya jangan diambil orang dulu. Cuman dia masih takut. Karena kan ini namanya kan orang kan kerja susah payah nih, cari duit kan gak gampang. Ya, betul. Jadi maksudnya dia mau jumpai dulu, udah fix baru saya dia bayar. Saya bilang udah gak sempat kok. Misalnya dia mau unit A, wah saya kirim lo ke dia, ini udah sold nih yang A. Pokok kalau mau segera, kalau enggak saya gak bisa bantu lagi kok. Ya dia pun kirim 5 juta. Saya udah tenang. Habis itu katanya kapan nih bisa nego sama bos? Saya tanya Pak CEO, kok kira-kira kapan nih? Sore ini loh kata Pak CEO. Saya bilang mana bisa kok. Gak bisa ya. Kebetulan customer saya tuh customer yang paling sibuk. Dia sebagai kerja kepala gudang di daerah Tanjung Mulia kalau nggak salah. Jadi perkiraan pulangnya nggak tentu, bisa jam 12:30 malam, jam 11 malam, dini hari pun pernah. Nah dia bilang kalau nggak gini lah Marco, besok pagi lah. Pagi. Diminta untuk besok. Benar. Pagi-pagi survei lokasi. Bukan survei lokasi, negosiasi. Negosiasi. Ya survei lokasi dia udah oke sama istrinya. Jadi dia bilang begitu, saya bilang oke kok jam 9 ya kan, waktu kerja kan jam 8 jam 9. Katanya nggak bisa Marco, di bawah jam 9 katanya. Biasanya kalau agen yang pemula pasti merasa pagi kali. Ya terlalu pagi. Nah. Harus jam 6. Ya katanya jam 6 Marco bisa. Oh saya bilang udahlah oke lah kok jam 6 ya, on time di kantor ya. Saya info Pak CEO pun semangat dia. Karena wah ini juniornya udah mulai ada ancang-ancang ini. Ya habis itu oke lah. Ini pas malam ini saya udah gak bisa tidur. Oh itu closing pertama ya? Closing pertama perasaannya hampir closingan pertama benar. Iya, hampir closingan pertama. Perasaannya gimana itu? Wah itu luar biasa. Itu paling memorable. Itu jantungnya asik berdetak. Asik berdetak. Itu sampai gak bisa tidur, asik tidur bangun, asik tengok jam kok lama kali jam asik bangun tidur. Terakhir jam 5 udah gak bisa tidur, aku bangun lah. Oke. Nah di jam 5 saya bangun, saya mandi, saya sembahyang meminta pertolongan dari yang atas, maksudnya tolong bantu dealkan yang customer ini. Jadi kita selain berusaha, ya kita tetap harus berdoa lah ya. Benar. Kalau kata pepatah Hokkien, itu biasanya 70% kamu kerja, 30% atas yang menentukan. Benar. Jadi kan kita udah kerja, kita harus berbarengi dengan sembahyang juga. Doa ya. Oh, betul. Jadi udah itu, habis itu pas jam 6. Rupanya customernya ada di info, maksudnya saya udah di kantor dan sampai udah ditemani sama customernya udah sampai duluan ya. Iya, kurasa mungkin seniornya udah standby juga di sana, senior saya. Itu udah standby di sana, dia maksudnya gak mau info, kurasa takut ganggu, mungkin takut saya masih tidur apa gimana kan. Kebetulan senior saya ini pun teman baik abang saya juga. Iya, benar teman baik abang saya. Jadi pas saya datang, saya udah kayak maksudnya gimana ya, udah terlambat, maksudnya memberikan satu hal yang gak baik gitu ke customer. Kesan pertamanya yang gak gitu baik lah. Kebetulan pas itu saya masuk, mereka udah duduk nih, udah bahas-bahas, langsung seniornya suruh saya duduk, kamu duduk di samping saya. Ya, senior saya jelasin, ini produk nulis ya, katanya gini, oke. Kemudian katanya customernya udah oke, mau unit ini, tolong nego lah. Gitu katanya. Nah, setiap customer itu tetap ada meminta nego. Jadi kita sebagai agent pun maksudnya nggak boleh bilang nek atau apa. Kalau berusaha harus tetap bantu negosiasi. Jadi nego, telepon Pak CEO. Mungkin saya tuh Pak CEO lagi sembahyang atau lagi apa, nggak diangkat. Jadi terakhir telepon sama bos langsung. Kok ini bisa nggak nego gini? Wah katanya nggak bisa nih kata bos. Tapi senior saya asik-asik telepon juga. Asik telepon, asik tanya, oke lah diskon kasih dia gini lah. Lalu udah oke, kasih ke customer, kok dapat diskonnya gini. Berat juga, masih berat saya nih. Saya kan uangnya pas-pasan kata begitu. Kita cari solusi lain. Nah, harga gak bisa, nego lagi, kita cari di bagian metode pembayaran. Oke.
kok kalau kita kasih koko 18 kali, kalau nggak salah ya, saya kalau udah lama kan, tahu kalau saya masih ingat itu dikasih 18 kali cicilan, koko mau nggak? Berarti strateginya kalau harga nggak bisa turun, cari solusi lain dengan metode pembayaran yang lebih ringan ya. Ya benar. Jadi ditanya, hitung-hitung itu, oh ini bisa lah, saya sanggup, coba kamu tolong minta sama bos, telepon lagi. Kata bos, ngomong, negosiasi alat, oke lah udahlah, kasih suruh Panjara sekarang karena dia pun customer pertama kan, katanya gitu. Ya udah, udah oke kok, ini koko Panjar ya. Oke, saya Panjar sekarang. Begitu Panjar masuk 15 juta itu jantung saya macam terjun dari atap, plong rasanya. Langsung tenang, itu bahagia banget. Wah, ini akhirnya udah buka dasar. Jadi habis itu mulai dari sana ya itu udah mulai ada tanda-tanda masuk customer gitu. Masuk customer. Ya. Berarti kalau closing pertama itu momentum ya untuk closing berikutnya. Momentum sama paling memori lah dari paling memorable ya. Benar. Nah ini mungkin sebuah pembelajaran buat sobat Pas Pro ya, kalau ada masalah ya di awal-awal prospek customer itu pasti ada, tapi yang paling penting itu cari solusi ya Marco ya dari masalah yang terjadi. Nah, jangan menyerah. Ya jangan menyerah. Nah Marco udah closing pertama nih, closing kedua, closing 3 dan sampai hari ini ya. Nah rumah paling mahal itu berapa berhasil dijual? Kalau rumah yang paling mahal boleh sebut brandnya nggak? Boleh. Jadi yang paling mahal itu ya di Katang Sopeles. Ya, itu berapa harganya? Itu pertama kali kalau nggak salah saya buka dasar di harga 1 miliar ke atas. 1 miliar ke atas. Berarti udah pernah merasakan closing rumah 1 miliar ke atas. Benar, udah pernah. Cuman perlakuan ke customer juga lebih beda daripada bawah 1M. Bedanya gimana? Bedanya kalau yang di atas 1M itu kan ibaratnya bisa tergolong orang yang udah high class ya. Udah high class, jadi perlakuan kita sebenarnya sama semua. Cuman cara negosiasinya yang agak beda-beda ya di sana aja sih. Nah sekarang sukanya apa sih yang membuat Marco sampai hari ini tetap bertahan di properti? Jadi saya bertahan di pasar properti ini ya. Karena menurut saya di pasar properti ini itu kerjanya waktunya fleksibel. Waktu fleksibel. Jadi ibaratnya saat itu kan saya pas kuliah nih. Pas sudah ada COVID, udah kuliah offline lagi, itu saya bisa atur waktu saya sendiri. Maksudnya kalau yang kerja kantoran kan harus tiap hari terikat on time jam 8. Kalau ini kan suka-suka saya. Bisa dikatakan saya selama kerja di sini ke kantor pun nggak gitu tiap hari, jarang banget ke kantor karena kata Pak CEO yang penting di rumah nggak apa-apa, yang penting closing tiap bulan harus ada. Yang penting konsisten ya, closing tiap bulan ya. Yang penting konsisten. Itu sih yang mendasari saya bertahan di pasar properti sama itu. Jadi ibaratnya kita kerja pun sekarang udah fleksibel. Karena income-nya gimana? Income-nya oke. Nggak boleh di-spill. Ya, nggak boleh di-spill. Jadi sekarang kan 2 digit adalah 3 digit. Nggak boleh spill. Nggak boleh spill. Jadi itu dari marketing sekarang pun lebih enak. Karena sekarang semua apa-apa sosial media. Mana ada online. Lagi kayak dulu aku masih sempat mengalami bagi brosur. Masih pengalamannya itu pernah dirasakan ya bagi brosur. Bagi brosur panas-panas naik motor. Kalau naik mobil kan nggak efisien. Saya bagi brosur kemarin proyek mana di daerah Bayangkara. Pernah ditolak pas bagi brosur di Pernah ya. Ya. Dibuang brosurnya pernah. Itu lebih sering ya. Sakitnya itu di mana ya? Kadang bisa dilihat jadi bungkusan kue tiaw. Pernah brosurnya ada pas stempel juga. Marco pernah nonton bungkus kue tiaw ya. Tapi kue tiaw itu jadi pengalaman ya. Jadi kita nggak boleh anggap negatif tentang itu. Karena kita hidup itu harus berpikiran positif terus. Law of attraction. Benar, law of attraction. Itu saya percaya. Karena sewaktu kita jumpai customer, kita gak boleh tengok maksudnya customer ini maaf kata gak ada duit. Ya kadang-kadang ada customer yang datang itu naik motor. Benar. Jadi kita anggap dia mungkin gak ada duitnya. Nah, itu saya pernah kejadian di salah satu proyek di Tombak, Jalan Tombak ya. Itu pas saya jaga proyek saat itu masih bisa dapat customer lewat jalan proyek.
Itu jaga proyeknya itu saya jam pagi, shift pagi. Shift pagi. Sampai siang jam 2 gitu. Itu saya pas siang jam 10 udah panas sekali terik kan, giliran saya berdiri di depan. Ini lokasi proyek. Oke. Ini jalan. Kira-kira ada beberapa meter lah dari jalan tombak itu. Saya pas giliran saya di depan, saya lewat ada motor bebek yang lewat. Gitu stop. Tengok dalam proyek. Saya cuma ada dua pikiran nih. Pikiran pertama, pikiran positif. Wah, ini orangnya mau beli rumah nih. Kalau saya samperin, udah pasti diri nih. Yang kedua, pikiran negatif. Mana bisa beli bisa naik motor ya kan? Naik motor mana bisa beli rumah ya kan? Beli rumah. Beli rumah naik motor bebek ya kan? Toto gitu ya kan? Terakhir saya pikir-pikir ini udah giliran saya. Yang lain memang udah closing, setiap maju closing. Benar, saya udah giliran saya. Kalau saya pikiran negatif lewat kesempatan ini, saya ambil law of attraction inilah, saya pikiran positif, pasti closing ini. Saya udah pikir gitu, saya maju ke depan, saya samperin lah. Coach mau nengok rumah ya? Mau beli rumah? Marco try untuk saya coba yang terbaik, katanya enggak lah. Saya cuma lihat aja nih, lihat enak katanya gitu. Gak apa-apa, lihat enak, cocok lah kok masuk ke dalam sini lihat enak. Pas kita mau launching proyek baru, saya langsung samperin, saya giring motornya, saya gak mau kabur lagi. Ini memang saya paling digiring ya. Ya, saya giring. Ini memang saya paling enak ini. Saya giring, masuk ke proyek, duduk. Cik, silakan duduk, saya bilang. Saya duduk di meja. Saya kasih tengok brosur ini, ya, saya tengok brosur. Kemudian saya jelasin produk knowledge-nya. Kok gini, kita mau bangun proyek gini, harga siap nih, harga 500 jutaan nih. Kalau Koko tengok proyek lain udah gak dapat lah kok. Habis itu dari suaminya sendiri tertarik. Suaminya tertarik, cuman dari istrinya kayak acuh tak acuh gitu. Acuh tak acuh, gak peduli gitu ya. Nanti dulu lah, gak punya duit dulu lah, gitu. Saya tengok, wah ini suaminya ada peluang besar nih. Setidaknya saya harus cari satu backing yang saya dulu, baru bisa saya set up orang ini ya kan. Ya, itu strateginya strateginya. Saya langsung ngomong sama kokonya, sama suaminya, ini Koko kalau lewat kesempatan emas ini, Koko lain kali udah gak jumpa lagi proyek gini kok. Berarti Marco kasih urgensi ya? Saya kasih urgensi sekaligus saya kasih bumbu. Jadi dia makin membara. Ya. Saya bilang Koko bilang sama istri Koko lah, ini nanti udah mau habis. Koko jangan ambil unit keempat, karena kan orang Chinese kan unit keempat kan gak bagus. Angka 4. Ya, Koko ambil unit kelima. Ini saya simpan buat Koko. Saya tunggu Koko diskusi dulu sama istri Koko. Diskusi, sambil diskusi istrinya pelan-pelan jadi mau. Karena saya tengok belagatnya kayak pelan-pelan jadi mau. Saya bantu lagi tambah bumbu. Oke lah kata istrinya. Berapa ini? Kalau cash keras, terkejut saya. Cash keras ya. Naik motor kok bisa cash keras? Saya bilang. Orang kita pasti heran. Iya, harusnya kan aku pikir ini udah cicilan atau apa ya kan, KPR. Rupanya cash keras terkejut. Waduh, itu langsung saya semangat karena gimana pun agent properti kalau yang cara bayar cash keras kan langsung semangat dia. Jadi karena komisinya langsung cair ya. Iya, itu udah mulai bocor. Ya. Jadi katanya oke lah. Udah oke cash keras, saya kasih harga nego gini-gini, saya telepon bos sudah oke. Cuman dia bilang gini, saya bayar dulu lah. Maksudnya saya bayar dulu 1 juta ya. Nanti saya pulang rumah lagi baru transfer. Waduh, saya udah ada pengalaman. Curiga lagi, saya udah ada pengalaman. Kalau sempat dia keluar dari kandang ini, udah pikirannya tak terbantah kemana. Bisa jadi 99% agak jadi itu. Cancel. Karena pasti ada kompor orang rumah. Dipengaruhi ya. Kamu jangan ambil rumah itu, pendek, kecil, jauh, banyak preman, gelap gitu kan. Jadi saya bilang, Cici kasih saya 1 juta gak apa-apa. Saya ikut Cici ke rumah. Cici siap transfer, saya foto kasih bos, bukti transfer, saya langsung lock unit. Berarti Marco langsung ikut customer ke rumah juga? Benar, itu panas-panas, itu saya belum pakai jaket. Ya. Saya temani dia awal nggak mau. Saya bilang kalau nggak mau saya nggak bisa tahan unit ini. 1 juta. Jadi kalau memang customernya serius, dia pasti mau. Nggak keberatan ya? Nah, saya masih ingat. Saya ikut rumahnya dari Jalan Tombak. Dari Tombak ke mana? Ke rumahnya ke Jalan Jemadi. Dari Jemadi masuk lagi ke Jalan Mustafa. Itu ada satu ATM sana. Supermarket gitulah. Saya masuk transfer. Saya nggak ikut lagi lah ke dalam. Saya tunggu di depan. Di dalamnya mereka bisi-bisi lagi. Diskusi lagi ya. Menurut saya sih diskusi lagi. Mau nggak ambil ini kalau udah masih ragu ya.
Terakhir saya kan tengok terus mereka, berasa mereka pun ada malu gitu. Iya, ada maksudnya kalau lama kali. Terakhir mereka transfer, nah ini Marco udah ya transfer ya, waduh. Itu saya langsung lapor ke bos. Itu closing ke berapa? Closing kesekian kali ya? Kayaknya di atas 10 ya. Oh, closing ke 10 kali ya? Di atas 10. Oh, di 10. Kayaknya ya, Ya, itu ya, masuk tahun 2021. Oke. Ya begitu loh. Jadi pelajaran ya buat sobat Aspro, agent-agent baru yang baru join. Kalau lihat customer yang naik motor itu jangan pandang jangan sebelah mata. pandang sebelah mata, jangan diremehkan. Ya seperti pengalaman yang Marco, customernya walaupun naik motor, pembayarannya apa Marco? Tunai keras. Cash keras. Nah, kira-kira target tahun ini apa Marco? Target yang ingin dicapai? Kalau target tahun ini ya sebenarnya selama saya bekerja di pasar properti itu beberapa goal sudah ada saya Capai. Misalnya? Misalnya kayak keluar negeri ya. Keluar negeri. Keluar negeri saya nggak membebani orang tua lagi. Pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri. Kuliah pun nggak membebani orang tua. Kuliah pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri. Habis itu beli HP pun pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri. Jadi ya. Marco di usianya yang masih sangat muda sudah hidup mandiri. Benar, hidup mandiri. Ibaratnya jadi basic fondasi lah. Fondasi. Ibaratnya kita mau membangun gedung tinggi kan harus fondasi yang kuat. Beginilah. Cuman goals yang mau saya capai ini goals yang bisa dibilang goals yang nggak besar ya. Saya mau beli mobil. Mobil di akhir tahun ini mudah-mudahan tercapai. Ya, amin. Mari kita doakan Sobat Paspro ya. Semoga Marco cepat segera merealisasikan goalnya supaya tercapai. Saya mau beli mobil, habis itu setelah beli mobil ada goalsnya lagi. Goals lagi. Itu nggak boleh di-spill dulu. Ya. Itu nanti tiba-tiba berarti target tahun ini punya mobil pribadi sendiri lah. Benar. Target tahun ini. Nah, Marco, kan kita yakin dan percayalah kita bisa sampai hari ini pasti gak bisa sendirian. Pasti ada campur tangan dari orang-orang sekitar. Benar. Nah, bagi Marco sendiri support system itu seberapa penting sih? Ya, kalau menurut saya sendiri ya, apalagi saya kan masih dibilang bocil ya. Bocil di properti daripada senior-senior lain itu. Berarti tahun ini umur 23 ya? 23 saja. Jadi itu support system itu sangat penting. Karena kan namanya bocil kan pasti situasi hati kan pasti berubah. Ya, pasti kadang moodnya tergantung mood ya. Nah, benar, moodnya bisa kadang tinggi, bisa terkadang sedih atau stres atau apa. Ya. Itu dukungan support system paling penting. Dalam hal ini support system yang paling penting menurut saya keluarga saya. Terutama kedua orang tua saya. Ya, karena kenapa? Karena kedua orang tua saya itu sangat berjasa. Karena sebelum saya masuk di sini, itu abang saya dan anjurkan saya masuk ke sini. Itu saya keberatan. Keberatan ya. Karena itu kan kita dari zona nyaman ya. Benar. Dari zona nyaman. Kemudian uang saku dapat dari orang tua. Kebetulan anak bungsu. Ya, anak bungsu lagi ya. Benar. Jadi pasti tiba-tiba disuruh kerja pasti kita keberatan ya kan. Nah. Itu abang saya ajak, saya keberatan. Cuman ada kata mama saya, Marco, kamu ini kan masih muda. Saya bilang benar, masih muda. Saya bilang kenapa saya harus join? Maksudnya udah terjun. Marco ada sedikit untuk argumentasi. berontak ya. Karena saya lihat teman-teman saya semua gak begitu. Saat itu saya masih umur 20 tahun. 20 tahun. Semua orang masih fokus untuk kuliah aja ya. Kuliah benar. Belum ada yang kerja. Ya. Apalagi jumpa customer, apalagi jual rumah yang ratusan juta yang beresiko bisa dibilang. Ini kan beresiko. Kalau yang teman-teman kerja kan rata-rata kan maksudnya ya nggak sampai ratusan juta, nggak beresiko. Ini kan resiko. Sementara saya masih bocil. Iya, masih bocil. Justru begitu, Marco. Katanya kamu kan masih muda. Ibaratnya orang belum buka toko, kamu udah buka toko duluan. Kamu kalau 5 tahun baru mulai, orang udah mulai duluan. Apa ada orang mau beli sama kamu? Begitu. Jadi itu motivasi. Berarti setidaknya kita kalau mulai duluan, kita satu langkah lebih depan lah ya. Bukan satu langkah, 10 langkah. 10 langkah lebih benar. depan ya. Karena kalau satu langkah itu selangkah yang kecil saja, 10 langkah itu baru bisa terasa. Kamu bayangkan, kalau misalnya saat ini saya baru masuk, kita bisa bandingkan punya. Database-nya sekarang saya baru 1. Kalau dulu saya masuk, database-nya udah 500-an. Udah 500-an ya. Benar. Nah, itu perbandingannya. Oh, saya bilang benar juga ya kata mama saya. Ya udah deh, saya coba. Ya ada maksudnya plus minus juga. Kadang gak ada closing, stres. Nah, stres itu support orang tua juga. Kamu gak boleh menyerah. Kamu kan laki-laki. Kamu masa hal sepele aja kamu menyerah.
Kadang ada komplain customer, kadang ada jumpa customer yang bisa dibilang Special case ya. special case, Special perlakuannya pun case, ya. harus spesial. Ya. Misalnya kayak pembangunan kok belum dibangun, uang saya kamu Iya, gimana. nanti dikira kita nipu atau apa ya. benar, itu saya nanti gini kamu ke polisi. Waduh, itu kan saya Ya, masih bocil. pasti Takut. Takut. Waduh, itu saya stres dedaan. Nah, itu saya dedaan, namun dikasih motivasi kamu pasti bisa lewat. kamu pasti bisa. Maksudnya kamu pasti bisa lewat masalah ini. Kenapa? Karena kita lahir di dunia ini, Tuhan kasih masalah itu pasti bisa kita lalui semua. Bisa kita lalui. Jadi saya percaya itu. Jadi Tuhan menguji kita pasti karena kita mampu. Kita mampu Kita dan mampu. dia mau membuat kita semakin spesial, Oke. semakin tangguh. Gitu. Tangguh. Ya gitu, support system dari kedua orang tua, kadang support system dari cici sama koko saya juga. Koko. Itu berjasa sih. Maksudnya keluarga saya paling berjasa lah. Pertama orang tua, koko cici saya juga. Kemudian yang paling support system juga itu dulu ada apa ya? Pak CEO ya. Pak CEO langsung. Pak David Kia. Sekarang udah jadi papanya. Udah papa ya. Jadi papa ya. Jadi papa. Jadi dia ada support saya, katanya kamu agent termuda di sini. Saya percaya kamu bisa. Dia cuma bilang gitu. Jadi Dia cuma kasih satu kata, satu statement. Marco pasti bisa. karena kamu termuda di sini. Oke. Yang senior aja bisa. Nah kadang-kadang kalau kita yang paling muda pasti kita lihat senior down ya kan jadinya kan. Sebenarnya saat itu kalau bisa dibilang down sih sebenarnya enggak, karena Enggak. saya tipenya bukan introvert. Bukan introvert. Saya agak memang jago ngomong. Saya dari dulu. Ambivert lah. Ya ambivert. benar. Saya suka orangnya kayak suka lucu-lucu gitu, lucu-lucu. suka ngomong jadi Suka cocok. ngelece ya. Suka agak leceh suka lucu-lucu lah. Lucu-lucu lah ya. Jadi cocok ibaratnya masuk ke sini karena Iya. kan di sini kan ngomongnya harus Ya harus mantap. campur-campur. Ya Nah, campur-campur. benar. Harus maksudnya kadang serius, kadang humoris gitu. ya kadang kita waktu hadapi customer kita harus bervariasi ya. Benar. Kadang customer mau ini kita juga harus sigap cepat ya. Nah, jadi itu waktu saya masuk itu di pasar properti sama sekali kosong. Kosong dalam arti apa? Admin cuman satu orang. Admin satu orang. Itu Yang- siapa? Kak Risma. Karisma lah. Karisma ya. Karisma ibaratnya bisa dibilang berjasa juga. Berjasa. Karisma itu dulu saya minta bahan selalu dikirim. Dulu kan nggak tahu apa-apa. Dia yang kirim, Kak mau ini kayak itu. Dia nggak pernah emosi. Oh dia standby ya. Standby. Cuman kalau malam kadang dia bisa risih juga. Oh risih ya. Kalau Beda malam lah ya. Waktu Jadi istirahat dulu konten kreator nggak ada. gak ada konten creator. Leader nggak ada. Gak ada. Semua berdiri fasilitas sendiri. belum ada seperti hari ini ya. Sekarang udah enak. Sekarang udah enak ya. Dulu makan rumput sendiri. makan rumput sendiri. Kerja sendiri, desain sendiri. Mau hari raya apa kan biasa sekarang kan udah ada desainnya. Dulu desain sendiri. Oh. Ambil orang punya cloth, taruh Cloth. logo gitu Oke. ya kan. Nah, dulu begitu benar ini. Real. Jadi kalau dibanding marketing sekarang Lebih enak ya. lebih enak marketing sekarang. Karena semua fasilitas udah ada. Ya. Dulu marketing dulu yang sekarang udah tahu lah maksudnya Iya. yang juniornya udah tahu. Itu saya bisa kasih ajukan jempol. Kenapa? Karena teman seperjuangan saya itu gak gampang sebenarnya saya bilang. Karena itu penuh perjuangan sih ibaratnya. Kalau dibanding awal merintis ya. benar, awal karena merintis. saat itu pasar properti pun awal merintis juga. Iya, Maksudnya yes. sama-sama Startup berjuang. ya, benar. istilahnya startup lah. Startup itu paling susah. Sekarang udah enak lah, enak Ya. banget. Ada orang yang sekarang mengeluh, kok leader gak kirim ini itu. Ya, kadang-kadang kita jadi agent pun harus punya inisiatif. Benar. Punya inisiatif, Kadang nggak bisa hanya mau dibimbing mengharapkan. terus ya. Benar. Kadang lucu juga saya Ya. tengok agent sekarang. Agent sekarang kayak lebih manja ya. Iya, lebih meminta gitu. Ya. Kalian harus mandiri dong. Harus inisiatif. Harus mandiri. Mandiri. Iya, benar. Saya Boleh bilang, dong Marco sharing ke Sobat Pas Pro tips dan trik untuk bisa konsisten closing setiap bulannya. Oke, jadi mungkin untuk sobat-sobat Pas Pro ya yang mungkin masih junior atau baru masuk, itu ini menurut saya sendiri ya. Kalau misalnya kata Pak CEO satu hari harus posting 3 posting feed. 3 postingan. Story up terus. Up terus. Ya, kalau menurut saya itu sih nggak faedah lagi sekarang. Berarti sekarang yang dulu relevan sekarang
udah nggak gitu Benar. relevan ya. Jadi seiring perkembangan zaman kita juga dari marketingnya harus modern, Ini apa? Berinovasi. berinovasi dan harus modern ikuti perkembangan zaman. Ya. Ya, ini saya bertentangan dengan Pak CEO karena ini saya sampaikan juga di podcast. Ya. Jadi bisa Silakan disampaikan Marco. Jadi bisa masukan juga buat sobat-sobat Pas Pro, sehari minimal postingan 1 feed Satu hari satu feed. minimal. Berarti ini apa yang mendasari Marco bisa satu hari satu feed? Karena menurut saya kalau misalnya kamu satu hari posting 3 sampai 5 feed, itu kalian up ke story, apalagi kalian upnya slide-nya banyak, itu memang bagus. Bagus. Tapi dari segi insight, itu dia viewernya makin sedikit. Bisa jadi slide pertama orang lihat, slide kedua makin sedikit. Itu berarti Marco sendiri udah teliti, udah research. Justru saya sudah research, makanya saya baru sampaikan ke Sobat Pas Pro. Setelah itu peluangnya juga besar itu kena blok. Jadi ibaratnya saya follow kamu nih, misalnya saya follow Coco Danielson. Coco Danielson tiap hari up proyek yang sama nih. Slide 1 sampai 10. Orang jadi bosan ya. Orang jadi bosan. Jadi bosan ya. Orang jadi bosan. Ibaratnya gak ada yang spesial dari kamu. Spesial. Orang proyeknya sama nih. Kamu postingnya cuma beda angle aja ambilnya. Saya tiap hari tengok-tengok pun tetek gitu pun bosan. Terakhir saya unfollow kamu. Saya mending cari yang lain. Begitu. Justru yang harus ada itu minimal 1 hari di feed. Feed itu selamanya. Jadi kita gak perlu spam. Satu di feed udah cukup menurut saya, minimal 1 hari. 1 hari 1 kali di feed itu menurut saya sudah cukup. Karena ibaratnya kita kalau buka toko kita gak ada jualan pun bukan. Nanti dikira kita tutup ya. Kita sudah tutup. Benar. Lalu yang kedua kata Pak CEO harus rajin follow orang. Kalau follow orang sekarang udah gak efektif lagi. Sudah gak relevan ya. Sekarang saya bisa lihat dari senior-senior saya, followernya sedikit pun bisa closing. Berarti followers banyak pun nggak pengaruh sama closingan ya? Nggak pengaruh sama closingan. Pengaruh tapi nggak gitu pengaruh lah ya. Benar, itu kalau dulu oke. Kenapa follower dulu dibilang oke? Karena ibaratnya artis nih. Artis yang terkenal, dia kenal orangnya kan sedikit. Sementara kita ngefans sama dia banyak. Jadi saya ngefans sama dia ganteng nih. Saya kabarin ke orangnya. Ngefans juga, ganteng juga. Jadi kayak gitu ibaratnya follower kita harus lebih banyak daripada following. Berarti lebih baik orang follow kita daripada kita yang follow orang. Benar. Jadi perbanyak relasi. Sekarang ads pun udah pelan. Dulu waktu zaman saya ads itu kencang. Sekarang ads sudah pelan. Perbanyak relasi karena relasi itu nggak perlu pakai duit, cuma perlu pakai tanggung jawab sama kejujuran. Berarti berarti sekarang banyakan customer yang Marco dapatkan itu lebih banyak dari ads atau dari organik? Sebenarnya kalau atau di mix. Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya kalau ads itu formalitas saja. Karena kan ibaratnya untuk awareness saja lah ya. Ibaratnya untuk itulah itu. Kalau maksudnya dari kenalan ada juga. Karena kata orang-orang juga ini bukan saya membanggakan diri saya sendiri, cuman ada orang bilang ini Marco orangnya jujur. Berarti promosinya dari mulut ke mulut. Benar, itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Karena ibaratnya misalnya Coco Danielson bersama saya. Coco Danielson misalnya saya jujur. Maksudnya kenali sama orang lain. Orang itu kalau misalnya teman dekat Coco Danielson pasti udah percaya kamu ambil sama dia aja. Kamu nggak akan rugi. Dia pasti udah booking fee. Begitu, relasi paling penting. Jadi satu relasi paling penting, yang kedua adalah attitude ya. Jujur dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita jujur dan bertanggung jawab, orang akan promosi dari mulut ke mulut ya. Benar, dari bibir ke bibir. Itu salah satu pelajaran dari Mr. Marco Pranoto. Menurut Marco sendiri prospek properti kedepannya itu gimana? Seiring berjalan waktu apalagi saya kan bekerja di agen properti udah hampir 3 tahun, jadi bisa dikatakan saya bisa menilai. Jadi properti kedepannya ini nggak mungkin menurun. Kenapa? Ibaratnya tiap tahun, tiap hari pun pasti ada orang yang mau membeli rumah. Nggak saya bilang di kota Medan. Pasti ada istilah apa? Anak muda susah beli properti. Benar. Sekarang kenapa anak muda sulit beli properti? Karena punya rumah sendiri. Yang pertama itu
inflasi. Inflasi mempengaruhi. Karena ibaratnya dulu harganya segini. Cuman gaji kita kan besar, jadi masih bisa saling backup. Sementara sekarang harganya tinggi, cuman barang-barang naik ya. Barang-barang naik, cuman gaji tetap kadang nggak bisa backup. Jadi hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, harus cukup kebutuhan sehari. Makanya bisa dibilang anak muda sekarang bukan susah beli rumah, harus lebih giat kerja. Ya. Cari harus extra job, harus lebih animated. Ini kan di pasar properti kita juga ada freelance untuk jadi agent properti. Mungkin itu bisa jadi pilihan untuk sobat Paspro mendapatkan income tambahan. Ya prospek ke depan bagus sih. Kalau misalnya untuk investasi properti atau mau beli punya properti, yang penting kalian jangan takut kalau beli rumah di pasar properti. Oke. Walaupun rumahnya belum bangun. Tapi rumah yang belum bangun biasanya itu lebih cocok untuk investasi ya. Jadi dapat selisih dari. Benar. Itu ada benarnya. Cuman rata-rata sekarang masih banyak yang berpikir masih kuno. Kenapa kuno? Karena ada orang bilang rumah kalau belum ready nanti developernya lari kemana? Ya. Benar. Itu maksudnya kalian sobat-sobat Paspro gak perlu khawatir, gak perlu takut, asalkan kalian cari agent pasar properti, kalian sudah mendapatkan hunian yang luar biasa mantap. Terima kasih Marco sudah meluangkan waktu hari ini. Semoga sesi podcast ngopi kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Sukses selalu untuk Marco. Semoga target tahun ini tercapai. Pasar properti, we offer the best solution.